I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 24108011 di Prodi PGSD Rombel A dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu legenda Batu Gantung. Nah, konon di kawasan Parapat, tepat di tepi Danau Toba, ada sebuah batu yang menyerupai seorang perempuan yang sedang menggantung di tebing. Nah, hingga saat ini masyarakat setempat itu percaya bahwa batu ini menyimpan kisah pilu tentang kesetiaan, cinta, dan juga putus asa. Nah, untuk ceritanya jangan berlama-lama lagi, kita langsung masuk. Are you ready? Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, di sana hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan yang baik hati dan juga cantik, yang bernama Seruni. Nah, orang tuanya Seruni ini bermata pencaharian sebagai seorang petani, sehingga Seruni pun sering ikut pergi ke ladang untuk membantu orang tuanya, yang dimana ladangnya ini berada di tepi Danau Toba. Suatu hari, orang tuanya Seruni ini pergi ke desa tetangga, maka Seruni pun harus pergi sendiri ke ladang dan ditemani oleh si Toki. Nah, si Toki ini adalah anjing kesayangannya Seruni. Namun ternyata ketika sesampainya di sana, Seruni ini tidak langsung bekerja, tapi Seruni ini hanya menikmati pemandangan Danau Toba yang sangat indah. Tatap matanya Seruni ini sangat layu sekali, seperti Seruni ini sedang memikirkan masalah yang sangat berat. Nah, si Toki, anjingnya ini pun ikutlah duduk menemani Seruni, seolah-olah si Toki ini paham apa yang sedang dirasakan oleh Seruni. Ya, karena memang akhir-akhir ini Seruni ini sering melamun karena ia sedang bingung dengan masalah yang sedang menimpanya, yaitu orang tuanya Seruni ini ingin menjodohkan Seruni dengan saudara sepupunya. Tetapi Seruni sudah memiliki kekasih yang sangat ia cintai. Nah, di sini Seruni pun ingin menolak permintaan orang tuanya, tetapi ia takut juga menjadi anak yang durhaka. Nah, namun di sisi lain Seruni ini sudah memiliki kekasih yang sangat ia cintai. Nah, di dalam pikirannya Seruni ini yang sedang berkecamuk, Seruni pun tak kuasa menahan diri. Seruni sedih, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga pada akhirnya Seruni pun berputus asa. Nah, suatu ketika Seruni ini berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia pun menangis dan berputus asa. Dengan wajah yang kusut dan mata yang sembab karena menangis ini, Seruni pun berlari menuju ke arah tebing Danau Toba. Nah, pada saat itu Seruni ini sudah berniat untuk bunuh diri. Dia ingin menceburkan dirinya di tengah-tengah laut itu, saking putus asanya. Nah, ketika ia meloncat, tiba-tiba saja Seruni ini terperosok ke dalam lubang sebelum ia sampai ke Danau Toba. Nah, karena lubang yang ini terlalu dalam, sehingga batu-batu cadas itu membuat suasana di dalam lubang itu seakan sangat gelap sekali. Nah, Seruni yang tadinya berniat ingin bunuh diri pun menjadi ketakutan. Ia pun meminta tolong. Ia meminta tolong si Toki, anjing kesayangannya ini, untuk menolongnya. Iya, namun apa daya, si Toki hanyalah seekor anjing. Seruni pun tetap berteriak-teriak untuk meminta pertolongan. Sampai akhirnya Seruni ini merasa lelah. Pada akhirnya ia kembali berputus asa. Nah, melihat batu-batu cadas ini seperti ingin mendekat dan merapat, akhirnya di tengah keputusan asa itu Seruni berteriak kepada batunya. Ia mengatakan, "Parapat, parapat batu, parapatlah." Nah, yang artinya, rapatlah, rapat batu, rapatkanlah. Nah, si Toki, anjingnya Seruni ini yang ingin menolong Seruni pun tidak bisa. Ya, akhirnya anjing ini pun berlari menuju rumahnya Seruni. Dan kebetulan pada saat itu pula, orang tuanya Seruni ini baru pulang dari desa tetangga. Nah, kemudian si Toki ini pun langsung menggonggong dan memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan berbahaya.
Nah, orang tuanya Seruni ini pun kaget melihat si Toki ini terus-menerus menggonggong dan juga mencakar-cakar tanah. Nah, karena melihat gelagat si Toki ini, orang tua Seruni pun mempunyai firasat yang tidak bagus kepada Seruni. Mereka pun langsung meminta tolong warga untuk mencari Seruni. Nah, warga pun ikut membantu mencari Seruni dan mengikuti kemana si Toki ini berjalan. Dan pada akhirnya mereka sampailah di lubang di mana Seruni ini terperosok. Nah, ayah Seruni melihat ke dalam lubang tersebut, melihat anaknya yang ada di dalam lubang yang sangat gelap. Dan warga pun mulai membantu, berusaha untuk menolong Seruni. Namun sayangnya tidak berhasil karena lubangnya ini terlalu dalam dan sangat-sangat gelap. Pada akhirnya mereka hanya mendengar suara teriakan Seruni yang berkata di dalam sana, "Parapat, parapat batu, parapatlah." Nah, mereka yang mendengar suara Seruni yang berkata sedemikian itu merasa kebingungan. Kenapa Seruni berkata parapat, parapat batu, parapatlah? Namun ketika tidak lama kemudian tiba-tiba terdengarlah suara yang gemuruh yang sangat besar dan juga disertai dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sehingga mulut lubang yang mereka lihat itu pun tertutup. Nah, melihat kejadian itu mereka pun berteriak panik dan berlari menyelamatkan diri. Karena pada saat itu goncangannya belum berhenti dan di saat itu pula lah Seruni tidak bisa tertolong karena sudah terhimpit dengan batu-batu itu. Nah, setelah goncangan ini mulai reda, mereka pun kembali ke lubang yang dimana tempat Seruni tadi terperosok. Namun kejadian aneh pun terjadi. Ternyata setelah kejadian itu muncullah batu yang menyerupai gadis yang menggantung di tepi-tepi tebing Danau Toba. Nah, dari situlah mereka percaya bahwa batu itu adalah batu jelmaannya Seruni. Nah, karena dari kejadian itu warga sempat mendengar Seruni berkata parapat, parapat batu, parapatlah. Maka warga setempat pun menamakan batu menggantung ini menjadi batu parapat. Nah, sekarang desa kecil itu pun sudah menjadi tempat wisata yang sangat menarik di Provinsi Sumatera Utara. Nah, teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan mudah berputus asa karena putus asa akan membuat masalah kita semakin banyak. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cerita legenda batu menggantung yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mungkin ini saja cerita yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're